Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratna Paramitawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi dampak pemanasan global dan penanggulangannya pada siswa SMP kelas 7 semester 2 di SMP Negeri 1 Nguntoronadi, Magetan. Mohon bimbingan dan dukungan dari Bapak Ibu dosen penguji agar saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak, teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Mas Haikal, ketua kelas, tolong temannya dipimpin berdoa. Siap, gerak. Dalam hati, mulai. Anak-anak masih ingat materi yang lalu enggak? Masih. Tentang apa? Peningkatan suhu udara. Ya, akhir-akhir ini suhu udara meningkat di mana-mana ya. Terus misalnya kalian dihadapkan pada situasi berada di lapangan dan berada di bawah pohon. Kalau berada di lapangan gimana rasanya? Panas. Di bawah pohon? Sejuk. Jadi enak mana? Di bawah pohon. Enak di bawah pohon ya, karena di bawah pohon itu menghasilkan oksigen ya. Jadi hawanya atau udaranya sejuk. Berkaitan dengan kenaikan suhu akhir-akhir ini yang disebabkan oleh pemanasan global, ya coba nanti kalian diskusikan ya, apa dampak pemanasan global itu bagi kehidupan manusia, kemudian bagaimana cara penanggulangannya. Jadi anak-anak, hari ini Bu Pratna akan menyampaikan materi tentang pemanasan global ya. Nanti sebelum lanjut ke pelajaran tersebut, kalian harus tahu dulu apa sih tujuan kita mempelajari materi tersebut ya. Tujuannya yaitu yang pertama, kalian dapat memahami tentang pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu kalian dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pemanasan global. Nah, kalian akan saya putarkan video pembelajaran, nanti tolong dicermati ya. Kemudian nanti tolong kalian berdiskusi secara berkelompok ya. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Gigi Science. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, pada video sebelumnya kalian sudah
pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang dampak dari pemanasan global dan upaya pengendalian terjadinya pemanasan global. Kalian bisa support dan channel ini bisa terus berkembang. Let's go! Dampak pemanasan global. 1. Temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Dapat kalian lihat pada grafik berikut. Suhu global mengalami peningkatan terus-menerus sejak masa industrial. NASA mencatat 18 dari 19 tahun terpanas terjadi sejak 2001. Ya, mungkin tidak. Curah hujan secara keseluruhan. Setiap masing-masing wilayah akan bervariasi. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering akibat penggenangan air. Maka jangan heran jika zaman sekarang ini banyak sekali pulau-pulau kecil yang meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Antara pemanasan global dengan efek rumah kaca, di mana efek rumah kaca itu menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Konsekuensi gas-gas rumah kaca yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas manusia akan memerangkap radiasi panas matahari sehingga menyebabkan suhu rata-rata di bumi meningkat. Kira-kira apa saja ya dampak dari pemanasan global ini? Dampak pemanasan global. 1. Temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Dapat kalian lihat pada grafik berikut. Suhu global mengalami peningkatan terus-menerus sejak masa industrial. NASA mencatat 18 dari 19 tahun terpanas terjadi sejak 2001. Di tahun 2020-an tercatat sebagai tahun terpanas. Tentunya suhu di setiap daerah bisa saja berbeda. Misalnya di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lainnya mungkin tidak. Yang kedua, tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Setiap masing-masing wilayah akan bervariasi. Beberapa menjadi basah dan bagian lainnya kering. Yang ketiga, mencairnya gletser yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Maka jangan heran ketika zaman sekarang ini banyak sekali pulau-pulau kecil yang memang sudah tertutupi air laut. Lalu yang keempat, hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk, populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang, otomatis hal ini akan berdampak pada ekosistem di laut. Ya. Yang kelima, kepunahan spesies yang semakin luas. Ini juga bagian dari dampak dari terumbu karang juga bisa jadi ya. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini, hilangnya spesies semakin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. 6. Kegagalan panen besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Dan yang terakhir, itu penipisan lapisan ozon. Kita tahu bahwa lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer. Nanti lebih detailnya lagi akan dijelaskan pada bab berikutnya. Di mana letaknya itu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Berdasarkan pengamatan satelit diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Ini ya, mulai dari angka kelahiran lebih banyak, penduduk lebih banyak, terus juga adanya kegiatan-kegiatan industrial,
yang mengeluarkan gas-gas rumah kaca. Lalu, kira-kira apa saja ya usaha-usaha kita untuk menanggulangi pemanasan global ini? Setelah melihat tayangan video tadi, silakan kalian mulai berdiskusi kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anak. Ayo, Kak. Oh, ini jam segini. Oh, ini cuma ini. Ini berapa anak? Ayo geser sini. Ini sudah. Bukunya mana? Bukunya mana? Bukunya tok no. Bukunya mana, Le? Bukunya mana? Keluarkan bukunya. Kelompoknya gimana? Sudah siap? Ya, silakan nanti kalian mulai berdiskusi. Kemudian nanti jangan lupa setiap kelompok presentasi ke depan ya. Nanti tugasnya ada 2. Yang pertama, nanti kalian mengerjakan LKPD. Kemudian yang kedua, kalian membuat poster ya. Nanti posternya kalau sudah selesai, kalian kirim ke Bu Pratna. Biar nanti saya print ya untuk dipresentasi ke depan. Nanti biar saya sebentar saya ambilkan LKPD-nya. Anak-anak gimana, sudah dapat LKPD semua? Sudah siap berdiskusi? Ya, silahkan mulai berdiskusi. Kemudian nanti silahkan browsing atau mencari literatur di buku ya. Jangan lupa di dalam berdiskusi nanti kalian menerapkan profil pelajar Pancasila, di mana kalian harus bergotong royong dan bernalar kritis. Ya. Kelompok 1 sudah mulai berdiskusi? Ya. Siapa yang nanti maju ke depan? Ya. Rizka, Pak Putra? Putra ya. Terima kasih. Kelompok 2. Nanti siapa yang maju ke depan? Yesi siap ya? Oke, Yesi. Cut. Kelompok 4 sudah siap? Ini siapa yang maju? Ini siap ya? Oke, Dini. Kelompok 5 gimana? Nanti siapa yang maju ke depan? Faris sama Rifai? Ya. Gak apa-apa, kalau malu boleh berdua ya. Cut. Kelompok 5 sudah browsing?
Ya. Nah, sudah selesai belum diskusinya? Kalau sudah, persiapkan nanti kalian per kelompok maju ke depan untuk presentasi sambil menunjukkan hasil poster kalian. Satu, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. A. Mengurangi penggunaan kendaraan motor. B. Menjaga kelestarian alam. C. Mengontrol pemakaian listrik. D. Mengendalikan limbah. E. Langkah cuci tangan yang benar. Ya, baik, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Kemudian posternya ini ya, silakan coba dilihat, diperhatikan anak-anak. Ini apa ini? Stop global warming. Stop global warming. Artinya apa, Mbak? Hentikan pemanasan global. Ya, hentikan pemanasan global. Baik, kelompok 1 sudah, silakan kelompok 2. 1. Dampak pemanasan global. A. Temperatur bumi semakin tinggi. B. Tinggi temperatur bumi yang menyebabkan lebih banyak penguapan. C. Mencairnya gleiser. D. Hilangnya terumbu karang. E. Kepunahan spesies yang semakin luas. Penanggulangan pemanasan global. A. Menggunakan energi terbarukan. B. Meningkatnya efisien bahan bakar kendaraan. C. Mengurangi deforestasi atau penebangan liar. D. Penghijauan. E. Mengurangi penggunaan produk CVS. Penanggulangan pemanasan global. A. Menggunakan energi terbarukan. B. Meningkatnya efisien bahan bakar. C. Mengurangi deforestasi penerbangan liar. D. Penghijauan. E. Mengurangi penggunaan produk CFC. Ya, baik. Ini hasil poster kelompok 2. Coba perhatikan, ini apa anak-anak hasilnya? Ya, artinya apa, Mbak? Reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, recycle mendaur ulang. Ya, reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang. Ya, sudah jelas? Ya, silakan duduk kelompok 2. Lanjut kelompok 3, silakan. Mbak, maju, Mbak. Satu, dampak pemanasan global. A. Suhu yang lebih panas. B. Badai yang lebih hebat. C. Meningkatnya kekeringan. D. Kenaikan suhu dan permukaan laut. E. Hilangnya spesies. Ya, nomor 2. 2. Penanggulangan pemanasan global. A. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. B. Mengendalikan limbah. C. Menjaga kelestarian alam. D. Langkah cuci tangan yang benar. E. Mengontrol pemakaian listrik. Baik. Coba perhatikan anak-anak, ini gambar apa? Beruang putih. Ya, beruang putih hidupnya di mana habitatnya? Kutub Utara. Ya. Terus ini artinya apa, Mbak? Gletser di kutub utara meleleh. Ya. Utara meleleh. Ya, gletser di kutub utara meleleh ya. Jadi beruang putih itu habitatnya di kutub utara ya. Jadi kalau gletsernya meleleh, kasihan ya, habitatnya beruang putih akan hilang sehingga beruang putihnya akan punah ya, berkurang atau punah ya. Baik, kelompok 3 silakan duduk. Kelompok 4 silakan maju ke depan.
Dampak pemanasan global. 1. Temperatur bumi semakin tinggi. 2. Tinggi temperatur bumi yang menyebabkan lebih banyak penguapan. 3. Mencairnya glasier. 4. Hilangnya terumbu karang. 5. Kepunahannya spesies yang semakin meluas. Penanggulangan pemanasan global. 1. Menggunakan energi terbarukan dan mengurangi batu bara. 2. Meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Anak-anak tolong jangan rame ya. Coba kalian perhatikan temanmu yang di depan ya. Jadi kalian boleh bertanya atau menanggapi ya. Lanjut, Jackie nomor 2. 2. Penanggulangan pemanasan global. 1. Menggunakan energi terbarukan dan mengurangi batu bara. 2. Meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. 3. Mengurangi deforestasi atau penebangan liar. D. Melakukan reboisasi atau penghijauan. 5. Mengurangi penggunaan produk CFC. Coba perhatikan kelompok 4. Ini posternya apa? Ayo. Ya, say no to plastik. Artinya apa, Zaki? Katakan tidak untuk plastik. Katakan tidak untuk plastik ya. Jadi kalian hendaknya mengurangi produk-produk dari plastik ya, sehingga bisa mengurangi sampah plastik ya. Jadi kalau kalian kelompok 4 kembali ke tempat. Ya. Kelompok 5 silakan maju ke depan. Siapa? Yo, oke, berdua nggak apa-apa. Latihan ya, latihan. Pemanasan global. A. Temperatur bumi semakin meningkat. B. Kepunahan spesies yang semakin meluas. C. Kegagalan panen besar-besaran. 2. Penanggulangan pemanasan global. A. Mengurangi deforestasi penerbangan liar. B. Meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. C. Menggunakan energi terbarukan dan mengurangi batu karang. 3. Membuat poster sebagai gagasan tindakan mencegah pemanasan global. Sekarang ini posternya. Coba anak-anak perhatikan. Ini gambar apa? No smoking. Artinya apa, Mas? Dilarang merokok. Dilarang merokok ya, karena merokok itu turut andil dalam pemanasan global ya. Dari apanya? Asapnya. Baik, makasih kelompok 5. Silakan duduk. Depan. Dampak pemanasan global. Temperatur bumi semakin tinggi. 2. Tinggi temperatur bumi yang menyebabkan lebih. Baik anak-anak, semua sudah menampilkan presentasi masing-masing. Siapa yang berani memberi kesimpulan? Siapa? Ada yang berani? Coba Aulia aja, coba Aulia maju ke depan. Kesimpulan pada materi hari ini ialah yang pertama, dampak pemanasan global. A. Temperatur bumi semakin meningkat. B. Lebih banyak penguapan dan curah hujan. C. Mencairnya glasier. D. Hilangnya terumbu karang. E. Kepunahan spesies yang semakin meluas. F. Peningkatan permukaan laut. G. Perubahan ekosistem. H. Perubahan sirkulasi udara. I. Perubahan lapisan ozon. J. Peningkatan kejadian kebakaran hutan. Lanjut nomor 2. 2. Penanggulangan pemanasan global. A. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. B. Menjaga kelestarian alam. C. Mengontrol pemakaian listrik. D. Mengendalikan limbah. E. Mengurangi emisi gas rumah kaca. F. Berinvestasi dalam teknologi hijau. G. Kebijakan pelindungan lingkungan. Baik, terima kasih Aulia sudah mewakili teman-teman untuk menyimpulkan materi hari ini. Silakan duduk Aulia. Baik anak-anak, tadi temanmu Aulia sudah menyimpulkan materi hari ini.
Ibu akan memberi penguatan ya, bahwa pemanasan global itu sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia ya, kita berusaha ya mengurangi atau mencegah dampak daripada pemanasan global ya, agar kehidupan kita menjadi lebih nyaman. Sebagai pelajar, kalian bisa loh anak-anak melakukan usaha untuk mencegah pemanasan global. Ya, jadi apa aja? Ya, antara lain nomor 1, kalian mengurangi penggunaan plastik. Ya, jadi untuk mengurangi sampah plastik ya. Kemudian yang kedua, kurangi penggunaan listrik. Ya, di rumah itu jangan boros ya. Kalau nggak dipakai dimatikan. Ya. Yang ketiga, kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ya. Kalau perlu kalian ke sekolah itu naik sepeda, ya. Yang keempat, kurangi penggunaan tisu ya. Kalian tahu nggak, tisu kan dibuat dari serat pohon. Nanti kalau semakin kalian menggunakan banyak tisu, akan semakin banyak pohon yang ditebang. Yang terakhir, kalian bisa melakukan penanaman pohon di lingkungan sekolah. Nah, pembelajaran hari ini materi apa yang kalian sukai? Semuanya. Ya, ada kesulitan enggak? Ada lagi yang perlu ditanyakan? Baik, kalau kalian sudah merasa paham, coba Bu Guru mau mengetes kalian ya. Coba kalian mau saya kasih soal post test. Sebentar. Semua belum? Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan. Coba Mas, tolong dibantu dikumpulkan. Katen. Gimana anak-anak, sudah capek belum? Sudah. Baiklah, kalau sudah capek, coba kita latihan tepuk salut sebentar ya, biar kita rileks sejenak ya. Baik, tepuk salut. 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 Salut, salut. Tepuk salut. 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 Salut, salut. Baik anak-anak, pembelajaran sudah selesai. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa dulu. Mas Haikal tolong dipimpin berdoa. Siap, gerak. Sudah dalam hati, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada keluarga besar SMP Negeri 1 Nguntoro Nadi Magetan, kepada Bapak Ibu peserta PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023, serta kepada Bapak Ibu dosen dan guru pamong Universitas Negeri Surabaya.